Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Ade Syarani dengan NIM 122210063. Di sini saya satu kelompok dengan Basil Palamda dengan NIM 122210062. Kami dari kelompok 15B. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai perhitungan balok pada tugas besar beton. Yang pertama, penulangan lentur, yaitu tulangan lentur balok dibagi menjadi dua jenis, yaitu tulangan atas dan tulangan bawah. Besarnya tulangan atas dan tulangan bawah dihitung secara terpisah berdasarkan momen positif maksimum dan momen negatif maksimum. Terdapat tiga jenis balok untuk setiap lantai, yaitu balok anak, balok induk arah X, dan balok induk arah Y. Yang pertama, lentur negatif. Pada penulangan lentur negatif didapatkan Nmax 88,9.016 kN, sehingga tulangan tarik berada pada bagian bawah balok. Lalu di sini ada perhitungan, yaitu F aksen C-nya 20 MPa, FY 400, L 5000, B 450, H 400, D sengkang 10, D tarik 22, dan D tekan 13 mm. Yang pertama, kita mengecek jarak bersih tulangan longitudinal, yaitu didapatkan hasilnya 142.000 mm. Lalu menghitung luas tulangan terpasang S pakai itu hasilnya 1140,39 mm kuadrat. Lalu yang ketiga ada pengecekan AS min. AS min 1 yaitu didapatkan hasilnya 426,390 mm kuadrat, dan AS min 2 nya didapatkan 530,925 mm kuadrat. Dan keempat ada pengecekan AS max, yaitu didapatkan hasilnya 3058,4973 mm kuadrat. Yang kelima ada hitung nilai epsilon dengan cara sebagai berikut. Didapatkan nilai A-nya itu 59,629, nilai C-nya itu didapatkan 70,151, dan nilai ES-nya itu didapatkan 0,011. Yang keenam, menentukan faktor reduksi. Pada kasus ini faktor reduksi yang digunakan yaitu 0,90. Lalu yang ketujuh, menghitung nilai MN dan MU. Nilai MN-nya didapatkan 141,038 kN. Lalu didapatkan nilai MU-nya 61,473 kN. Nilai MN harus lebih besar daripada MU. Kapasitas momen nominal lebih besar daripada momen ultimate sehingga tulangan aman. Hitung luas tulangan yang dibutuhkan atau AS perlu itu didapatkan hasilnya 497,053 mm kuadrat. Lalu yang kedua ada lentur positif. Pada penulangan lentur positif didapatkan Nmax-nya min 92,4319 kN, sehingga tulangan tarik berada pada bagian bawah balok. Diketahui penampang dan data material elemen balok yang telah didapatkan pada perhitungan sebelumnya, yaitu sama seperti di atas. F aksen C-nya ada 20 MPa, FY 400, L 5000, B 450, H 400, D sengkang 10, D tarik 22, dan D tekan 13. Yang pertama di sini kita mengecek jarak bersih tulangan longitudinalnya juga, menghasilkan nilai 306 mm, 306.000. Lalu yang kedua, menghitung luas tulangan terpasang atau AS pakai itu hasilnya 760,2265 mm kuadrat. Lalu yang ketiga, pengecekan AS min. AS min pertama didapatkan 426,390 mm.
Lalu AS min kedua didapatkan 533,925 mm kuadrat. Yang keempat, pengecekan AS max didapatkan hasilnya 2912,85 mm kuadrat. Yang kelima, hitung nilai epsilon dengan cara ini. Yang pertama, nilai A-nya didapatkan 39,752, nilai C-nya itu didapatkan 46,768, dan nilai ES-nya 0,019. Menentukan faktor reduksinya sama, digunakan yaitu 0,90. Menghitung nilai MN dan MU, hasil nilai MN-nya itu 97,048 kN/meter, nilai MN-nya itu 87,34 kN/meter, dan nilai MU-nya itu 24,006 kN/meter. Yang kedelapan, hitung luas tulangan yang dibutuhkan, yaitu dihasilkan 188,061 mm kuadrat. Di sini ada kesimpulan kebutuhan tulangan lentur, momen dengan tumpuan negatif, tulangannya 3, lalu lapangan negatif positif, di sini ada kesimpulan kebutuhan tulangan lentur. Lalu di sini ada penulangan geser. Yang kedua ada penulangan geser. Perhitungan desain penulangan geser balok mempertimbangkan gaya-gaya dalam berupa gaya geser, tumpuan, dan lapangan. Tahapan penulangan geser balok dimulai dengan penentuan diameter sengkang yang digunakan, yaitu sebesar 10 mm. Sebelum menghitung penulangan geser pada balok, itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah menentukan parameter yang akan digunakan pada penulangan geser balok. Pada tabel 5.1 ini dapat kita lihat bahwa di sini terdapat ya parameter yang akan kita gunakan dalam penulangan geser ini. Lalu yang kedua, tahap kedua itu kita menentukan gaya yang akan ditinjau atau VU. Pada perhitungan ini kita akan menggunakan gaya geser tumpuan itu sebesar 75,6251 kN. Lalu yang ketiga ini kita akan menentukan jumlah kaki sengkang yang digunakan. Pada tugas ini akan digunakan jumlah kaki sengkang sebanyak 2 buah. Lalu tahap keempat itu menentukan spasi sengkang atau jarak di antara 2 sengkang itu. Pada tugas ini kita akan menggunakan spasi sengkang sebesar 100 mm. Lalu di tahap kelima ini kita akan menghitung luas tulangan geser yang akan digunakan atau AVI. AVI itu rumusnya sama dengan M dikali P dikali D kuadrat ya, per 4. Lalu kita masukin aja nilai-nilainya ke dalam rumus ini. Maka AVI yang kita dapatkan itu 157,080 mm persegi. Lalu tahap ke-6 itu kita akan menentukan demand geser atau VM. Lalu kita akan menentukan kapasitas geser atau VC, dan demand geser kontribusi tulangan atau VS. Adapun rumus VC itu sama dengan 0,17 dikali akar F aksen C dikali BD. Kita masukin aja angka kita, maka kita peroleh nilai sebesar 115.978 Newton. Lalu kita akan mencari VS-nya. Untuk rumus VS itu sendiri AV dikali F dikali D
per S. Kita masukin aja angka kita, lalu maka hasil yang akan didapatkan tuh 127.800 Newton. Lalu kita akan mencari VN nya. Untuk rumus VN itu sendiri itu kita totalin aja, dari VC ini kita totalin dengan CVS ini, jadi 115.978 ditambah 127.800 sama dengan 243.778 Newton. Lalu langkah ketujuh itu kita akan menentukan nilai spasi yang dibutuhkan. Oke. Spasi maks 1 itu rumusnya D per 4. Kita masukin nilai D kita bagi 4, keluarlah hasil 84,75 mm. Lalu spasi maksimum kedua itu 6 dikali dB. Kita masukin aja nilai dB nya itu 22, maka keluarlah hasil 132,00 mm ya. Untuk spasi 3 nya itu sendiri 150 mm. Di sini dapat kita lihat ini hasil output dari perhitungan kita rangkap dalam satu tabel, yaitu tabel 5.2. Kita lihat di sini. Oke. Lalu kita akan masuk dalam perbandingan manual dan ETABS ya. Hasil penulangan ETABS dapat dilihat dengan cara run analysis. Lalu kita klik pada tab design, lalu kita pilih constraint frame design, lalu kita pilih lagi jarum itu start design or check. Lagi kita klik tab display show table, Ctrl T, design data, constraint frame design output, lalu pilih yang constraint frame detail data, lalu centang constraint beam share envelope nya, lalu klik OK. Lalu kita lihat bagian AT nya, pilih yang paling maksimum dan bandingkan dengan AP per S berdasarkan perhitungannya. Dapat kita lihatnya. Ini contoh gambar hasil checkingnya. Nah, seperti ini ya langkah-langkah. Lalu yang ketiga kita akan masuk pada penulangan torsi. Torsi itu merupakan gaya dalam yang bekerja pada elemen struktur, sehingga menghasilkan puntiran pada sumbu longitudinal elemen tersebut. Torsi bernilai besar pada balok-balok eksterior, sebab torsi yang bekerja pada balok tersebut tidak ada yang mengimbangi. Berbeda dengan balok interior yang mana torsi yang bekerja akan saling menghilangkan pada kedua sisinya. Tulangan torsi diaplikasikan pada arah longitudinal seperti tulangan lentur, ataupun pada arah transversal seperti tulangan geser. Tulangan lentur dan tulangan geser yang telah dihitung pada progres sebelumnya tidak memperhitungkan efek torsi, sehingga sangat memungkinkan akan ada penambahan pada kedua tulangan tersebut. Sebelum menghitung kebutuhan sengkang dan tulangan tambahan, terlebih dahulu dilakukan pengecekan kekuatan balok terhadap momen torsi yang ditahan. Biasanya ini apabila setelah dilakukan perhitungan kekuatan ternyata balok tidak dapat menahan torsi, maka opsi terbaik yang akan kita lakukan adalah dengan memperbesar si penampangnya, karena keruntuhan pada tulangan transversal serta longitudinalnya bersifat brittle. Pengecekan dimensi penampang untuk mengetahui kemampuan penampang menahan momen torsi yang bekerja. Adapun beberapa langkah pengecekannya itu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan momen torsi maksimum atau TU. Momen torsi TU itu ditentukan dengan menggunakan bantuan ETABS dan didapatkan nilai TU sebesar 5,418 kilonewton meter. Lalu yang kedua itu kita akan menghitung luas ACP dan keliling PCP baloknya ya. Untuk si luas baloknya itu kali aja B dikali H, 450 dikali 400 sama dengan 180.000 mm persegi.
Lalu kita akan mencari nilai keliling si baloknya itu dengan cara ya 2 dikali lebar dikali ditambah tinggi ya. Keluarlah hasilnya 1700 mm. Lalu kita akan yang ketiga itu kita akan menentukan X0 dan Y0 ya. Nilai X0 itu ditentukan dengan persamaan berikut. Untuk X0 nya itu D dikurang 2C 2cc dikurang DS. Kita masukin aja angkanya ke sini, keluarlah hasilnya 360 mm. Lalu kita akan menghitung Y0 nya itu H tingginya dikurang 2cc dikurang DS, masukin angkanya, keluarlah hasilnya 310 mm. Lalu yang keempat kita akan menentukan AOH nya dan AO nya. Untuk AOH nya itu kita kaliin aja hasil dari si XO sama YO nya ini, maka keluar hasilnya 111.600. Untuk AO nya ini sendiri kita kalikan si 0,85 ini dengan hasil ini, maka keluarlah hasilnya itu 94.860. Lalu kita itu akan menentukan pH nya. Untuk pH nya itu dapat kita lihat ya sebagai berikut ini. Akan menghasilkan nilai sebesar 1340 mm. Lalu keenam menghitung ambang batas torsinya. Oke, kita akan masuk ke dalam penulangan torsi transversal. Tulangan transversal torsi itu dibutuhkan apabila beban torsi melebihi ambang batas torsi yang diizinkan, atau si TU ini lebih besar dari TH-nya. Penulangan torsi transversal dihitung berdasarkan dua kondisi, itu ada tumpuan dan lapangan. Untuk perhitungan tulangan torsi transversal itu dapat kita lihat sebagaimana seperti langkah di bawahnya. Yang pertama itu cek spasi maksimumnya, spasi maksimum 1 sama ya kayak yang di atas. Lalu kita akan menghitung AV plus T per S tumpuan dan lapangan. Kita lihat ini rumusnya seperti ini, N dikali Pi per 4 dikali DS kuadrat per S. Kita masukin aja angka-angkanya, maka keluarlah hasilnya itu 1,571 mm persegi per milimeter. Untuk yang lapangannya kita lihat juga sama ya, untuk lapangan juga. Lalu kita akan menghitung AT per S nya itu ya seperti inilah rumusnya. Kita masukin nilai kita berapa, angka kita, maka outputnya itu 0,159 mm persegi per milimeter. Lalu kita akan menghitung AV per S tumpuan per lu. AV per S nya itu sama dengan VU tumpuan per seperti ini rumusnya, dikali FDV dikali D. Oke. Hasilnya itu 0,985. Tinggal kita masukin apa namanya si datanya itu, kita rekapitulasi ke sini. Lalu kita akan masuk ke penulangan torsi longitudinal. Tulangan transversal torsi dibutuhkan apabila beban torsi melebihi ambang batas torsi yang diizinkan, atau TU lebih besar dari TH sama. Penulangan torsi transversal dihitung berdasarkan dua kondisi, yaitu tumpuan dan lapangan. Penulangan torsi transversal dihitung berdasarkan dua kondisi, yaitu tumpuan dan lapangan. Perhitungan tulangan torsi longitudinal ini mengikuti langkah di bawah ini. Yang pertama itu menentukan luas tulangan longitudinal minimum dengan mengambil nilai terkecil antara dua nilai berikut dari SNI 2847 2019 pasal 9.6.4.3. Jadi itu kita bakal pilih nilai terkecil dari A1 ini dan A1 minnya.
Lalu yang kedua, kita akan menentukan luas tulangan longitudinal tambah desain A1 desain. Jika A1 lebih besar dari A1 min, maka luas tulangan longitudinal desain adalah A1. Jika A1 lebih besar dari A1 min, maka luas tulangan longitudinal desain adalah A1 min. Lalu kita akan melakukan pengecekan terhadap AS maksimumnya. AS total sama dengan AS top ditambah AS bottom ditambah AI per AI lebih kecil dari AS maksimum. Pada pengecekan kebutuhan tulangan torsi didapatkan kesimpulan tidak membutuhkan tulangan torsi. Nilai tulangan torsi dapat dibuat menjadi 0. Lalu kita akan masuk pada perbandingan manual dan ITAPS atau sub 2000-nya. Untuk hasil penulangan torsi balok ITAPS dapat dilihat dengan cara run analysis. Lalu kita akan klik tab design, lalu pilih constraint frame design, lalu pilih lagi start design or check, lalu pilih lagi atau kita klik tab display, kita pilih show table atau control plus T ya. Lalu kita pilih yang design data, pilih yang constraint frame design output, lalu pilih yang constraint frame detail data, lalu kita centang constraint beam share envelope-nya, lalu klik OK. Lalu ambil nilai tulangan torsi transversal atau torsion milimeter persegi per m, dan tulangan torsi longitudinalnya atau torsion milimeter persegi maksimum pada tiap lantai, kemudian bandingkan dengan AT per S milimeter persegi per m dan AI milimeter persegi berdasarkan perhitungannya. Lalu kita lihat di sini langkah-langkahnya, stepnya, cara mengambil datanya itu. Lihat. Nah, ini maka outputnya seperti ini ya. Si Excel ini baru kita akan tarik si data maksimumnya. Lalu kita akan masuk pada rangkuman kebutuhan tulangan dan dimensi balok. Pada rangkuman ini akan berisi dimensi terakhir untuk setiap jenis balok, lalu diameter kebutuhan tulangan dan jarak antar sengkang. Rangkuman juga terbagi atas dua tabel, yaitu akibat gaya lentur dan torsi longitudinal, dan akibat gaya geser dan torsi transversal. Ya, berikut harus kita lihat ya outputnya, tabelnya. Oke, sini kita lihat ada apa aja. Ada properti material dan penampangnya ya. Lalu di sini ada parameter geometri penampang. Lalu ada gaya dalamnya, pengecekan kebutuhan tulangan torsi, perhitungan di bawah. Parameternya. Oke. Ya. Inilah rekapitulasinya. Lalu masuk pada tahap kelima, pengecekan lendutan balok. Nah, berdasarkan hasil syarat-syarat penulangan dan dimensi balok, dapat disimpulkan bahwa hasil lendutan balok sebagai berikut. Kita lihat, ini merupakan hasil pengecekan lendutan baloknya dalam tabel ini. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.